Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas fungsi-fungsi manajemen pada mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Happy watching! Adapun materi yang akan kita bahas pada bab 3 ini ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu perencanaan. Mondi, Noe, dan Premels pada tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang harus dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Sedangkan Burhanuddin pada tahun 2005 halaman 198 mengatakan bahwa perencanaan adalah pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Dalam melakukan sebuah perencanaan, tidak boleh asal-asalan saja, harus memperhatikan langkah-langkahnya. Nah, berikut 5 langkah-langkah dalam perencanaan yang dikemukakan oleh Asmenri pada tahun 2012, yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan, dan yang terakhir yaitu merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sarwoto pada tahun 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu tujuannya dirumuskan secara jelas, tidak bertele-tele, dan yang kedua yaitu bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Memiliki fleksibilitas, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Ada banyak sekali definisi pengorganisasian menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Hizbuan pada tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sedangkan menurut Sarwoto pada tahun 1978 mengungkapkan bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai sesuatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masih membahas materi tentang organisasi, Sarwoto pada tahun 1978 menyebutkan proses organisasi meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan tujuan. Nah, tujuan yang dirumuskan ini harus secara jelas dan lengkap. Yang selanjutnya yaitu penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Dan yang kedua yaitu tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam proses organisasi ada perincian kegiatan. Nah, dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga harus diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Selanjutnya yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Nah, proses selanjutnya yaitu departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Nah, dalam hal ini prinsip yang harus diperhatikan ada 2. Yang pertama yaitu setiap organisasi memerlukan koordinasian dan setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Nah, proses selanjutnya yaitu pelimpahan otoritas.
Otoritas sendiri dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak. Nah, otoritas di sini bersumber dari beberapa hal, yaitu yang pertama ketentuan perundang-undangan atau regulasi. Yang kedua yaitu posisi dalam konstelasi organisatoris yang telah ditetapkan sebelumnya, ADART organisasi. Yang selanjutnya pelimpahan otoritas, dan yang terakhir perintah atasan. Nah, proses selanjutnya yaitu staffing. Nah, staffing di sini merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Dan yang terakhir yaitu facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan sebuah organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu perencanaan. Terry mendefinisikan acuanting atau perencanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Nah, acuanting ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lainnya yaitu planning, organizing, dan controlling, acuanting dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama mendapatkan orang-orang yang cakap, yang kedua yaitu mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu memberikan otoritas kepada mereka, dan yang terakhir yaitu menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir pada video kali ini, yaitu pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, agar sebuah kegiatan pengawasan itu berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama yaitu tahapan penetapan alat pengukur standar, yang kedua yaitu tahapan mengadakan penilaian evaluatif, dan yang ketiga yaitu mengadakan tindakan perbaikan. Selain mengemukakan pendapat di atas tadi, Manulang juga menjelaskan tentang fungsi manajemen yang terdiri dari 10 fungsi, yaitu yang pertama yaitu fungsi forecasting, merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Yang kedua yaitu planning, termasuk budgeting, fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu organizing, merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang keempat yaitu staffing atau assembling resource, berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, yang kelima yaitu directing and commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, agar setiap tugas yang diberikan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keenam yaitu landing, merupakan sebuah istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Louis Allen. Yang ketujuh yaitu coordinating, melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percekcokan, kekosongan kegiatan, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedelapan yaitu motivating, merupakan kegiatan dalam memberikan inspirasi, semangat, serta dorongan kepada karyawan agar mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan sesuai apa yang diharapkan. Yang kesembilan yaitu controlling, merupakan kegiatan mengadakan penilaian, mengoreksi pekerjaan, sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi itu dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu reporting, merupakan kegiatan menyampaikan atau melaporkan perkembangan atau hasil.
Nah, hasilnya ini hasil dari kegiatan atau pekerjaan serta pemberian keterangan mengenai hal apa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada atasan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.